Selamat pagi, shalom, salam sehat untuk anak-anak semua di rumah bersama orang tua dan seluruh keluarga. Kita akan lanjut belajar hari ini. Kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari baru Tuhan masih beri. Tuhan masih mengizinkan kami hidup. Terlebih Tuhan memberikan kesempatan untuk kami melanjutkan pelajaran hari ini. Tolonglah kami untuk boleh melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab dan takut akan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, sebelum masuk di pelajaran, anak-anak dengarkan dulu, ada hal-hal penting yang Ibu mau sampaikan, yaitu sehubungan dengan ibadah setiap saat. Ya, Ibu berharap, bukan hanya berharap, tapi anak-anak harus mengumpulkan buku ibadah ke sekolah. Ada yang rutin, tapi ada yang belum pernah. Jadi Ibu berharap, Ibu minta buku ibadah tetap diisi, walaupun mungkin masih banyak yang ibadah streaming atau online ya. Secara khusus ibadah kita dari sekolah masih ibadah online. Tapi tetap diisi buku ibadahnya sesuai dengan apa yang ada di buku kita, diisi, lalu kumpul ke sekolah. Ya, sudah 3 bulan ini kita masuk sekolah, ada yang belum pernah kumpul. Jadi Ibu berharap minggu ini semua mengumpulkan buku ibadah. Selanjutnya buku ibadah, memang untuk tahun ini kita belum mencetak yang baru, belum dibagikan yang baru. Tapi yang kalian punya di kelas 2 itu kan masih banyak yang kosong. Jadi itu lanjutkan diisi, dipakai, dan dikumpulkan ke sekolah. Tidak ada yang boleh difoto karena Ibu mau tanda tangan ya. Tidak boleh difotokan. Jadi dikumpulkan langsung ke sekolah bersama dengan buku-buku atau tugas-tugas ya. Jadi minimal 2 setiap minggu diisi, karena kelas 1, 2, 3 ibadah dari sekolah kan hari Selasa. Terus ibadah hari Minggu, berarti minimal 2 setiap minggu ya. Nah, kalau sudah 3 bulan atau 4 bulan ini, yaitu minimal sudah 20 atau berapa ya? Ya, sudah 20 yang diisi. Ya, tapi jangan alasan lain-lain. Berapapun yang kamu isi, silakan kumpul ke sekolah. Ya. Lanjutkan buku ibadah yang dari kelas 2, karena itu Ibu tahu masih banyak yang kosong. Itu khusus untuk ibadah ya, karena percuma juga buku ibadah itu kalau tidak diisi. Dan Ibu berharap kalian tetap beribadah walaupun dalam kondisi yang berbeda ya. Nah, sekarang kita lanjut pelajaran kita. Kita akan belajar, kita sudah belajar flora, sudah belajar fauna. Nah, hanya untuk kembali mengingatkan hari ini bahwa flora dan fauna itu adalah berkat Tuhan bagi kita, khususnya manusia. Ya, yang Ibu kasih di catatan ini itu hanya tambahan karena sepertinya ada yang tidak ada di buku kita ini ya. Makanya Ibu kasih catatan untuk hari ini. Jadi selain kalian baca yang dari buku ini, flora dan fauna sebagai berkat Allah, anak-anak pun membaca dan tulis yang Ibu catat di slide ini. Ya, Kejadian 1 ayat 26 sampai 30, pasal 2 ayat 15, ada Imamat 26 ayat 4 sampai 5, ada Mazmur 8, ada Mazmur 104 ayat 16 sampai 17, ada Hosea 4 ayat 3 dan Lukas 13 ayat 19. Silakan anak-anak membaca di rumah karena waktu untuk membaca itu lebih panjang ya. Yang pertama, kita lihat flora itu adalah ciptaan Tuhan. Masih ingat apa itu flora? Ya, flora atau dunia tumbuh-tumbuhan. Setelah Allah menciptakan segala sesuatu di situ, Allah memberi tugas kepada manusia mengelola semua ciptaan yang ada, termasuk tumbuhan dan binatang. Jadi itu tugas yang diberikan Allah kepada manusia setelah semua diciptakan ya.
Namun kebanyakan manusia mengabaikan perintah tersebut. Diabaikan bagaimana ya? Tugas untuk mengelola itu dianggap manusia bahwa manusia sesuka hati boleh membuat apa yang dia buat, apa yang mereka mau. Makanya sampai sekarang ini banyak manusia yang melakukan segala sesuatu sesuka hatinya sehingga menyebabkan alam ini menjadi rusak. Banyak tumbuh-tumbuhan, banyak jenis hewan yang sudah menjadi langka. Langka itu apa ya anak-anak? Langka artinya sudah jarang ditemukan. Jumlahnya sudah sangat sedikit, bahkan sudah terancam punah, habis, hilang spesiesnya. Allah menjadikan manusia menurut gambar dan rupanya, itu berarti Tuhan memperlengkapi kita manusia dengan pengetahuan, dengan kemampuan, dengan kekuatan untuk memelihara, melestarikan, merawat setiap ciptaan yang ada, karena itu memang tanggung jawab kita manusia. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan harus menjadi panutan, menjadi teladan dalam melaksanakan tugas itu, yaitu menjadi contoh dalam merawat alam ciptaan ini. Itu adalah wujud atau bukti nyata bahwa kita sudah bersyukur kepada Tuhan untuk ciptaan lain yang diberikan kepada kita untuk memenuhi kebutuhan kita, termasuk tumbuhan dan hewan-hewan. Kita lanjut. Mari kita melihat flora di dalam Alkitab. Ya. Tuhan menciptakan berbagai jenis tumbuhan dengan tujuan, ada tujuan di situ ya, dengan tujuan untuk kebutuhan makhluk hidup yang lain, khususnya bagi manusia. Jadi semua jenis tumbuhan itu ada tujuannya, ada manfaatnya bagi manusia, yaitu untuk memenuhi segala kebutuhan kita. Kita sudah belajar dulu manfaat dari tumbuh-tumbuhan itu begitu banyak. Ada yang menghasilkan buah untuk memenuhi kebutuhan buah buat kita, menghasilkan bunga atau kembang untuk keindahan, ada yang berguna untuk sayuran, ada yang berguna sebagai rempah-rempah, dan sebagai sumber bahan untuk membuat sesuatu, dan masih banyak lagi. Di buku kalian bisa melihat yang sebagai rempah-rempah apa saja dan seterusnya ya. Semua yang diciptakan Tuhan itu ada manfaatnya. Aduh, kata Tuhannya di huruf kecil lagi. Manusia harus bersyukur atas semua yang Tuhan sudah ciptakan, khususnya tumbuh-tumbuhan dengan berbagai jenis itu, dengan cara, ingat caranya bersyukur yaitu memanfaatkan dengan baik, dalam arti bukan hanya mengambil atau panen, tetapi dirawat, dilestarikan. Itu yang disebut dengan memanfaatkan dengan baik. Jangan merusak, jangan sesuka hati membuatnya ya. Manfaatkanlah dengan baik supaya jenis-jenis tumbuhan itu tetap lestari. Ya, itu tentang tumbuhan. Sekarang kita ke fauna atau dunia hewan. Ini hanya pengulangan saja ya. Tuhan menciptakan binatang pada hari keberapa? Ya, pada hari kelima. Namun pada hari ke-6 juga ada yang diciptakan, yaitu binatang darat. Tuhan menciptakan berbagai jenis binatang, dari yang paling kecil sampai binatang yang paling besar. Dan kita manusia, khususnya kita anak-anak Tuhan, harus bertanggung jawab untuk merawat itu dan menggunakannya dengan baik. Ya, banyak orang yang jadi pemburu liar, mereka tidak bertanggung jawab. Kita harus memberikan teladan bagi mereka untuk merawat, melestarikan ciptaan Tuhan ini, baik tumbuhan maupun berbagai jenis hewan. Yang terakhir, ini yang tidak ada di buku kalian kayaknya ini. Fauna dalam Alkitab. Dalam Alkitab, binatang digunakan sebagai kurban persembahan kepada Tuhan, seperti ada domba, ada kambing, ada tekukur, dan lain-lain. Dulunya binatang yang dijadikan kurban adalah yang terbaik dan yang tak bercacat ya. Bukan hanya binatang ya, apapun yang kita persembahkan kepada Tuhan harus kita berikan yang terbaik ya.
Uang pun kalau dipersembahkan kepada Tuhan, berilah yang terbaik. Bukan hanya masih baru, tetapi berilah yang terbaik. Jangan, wah sedikitnya saja yang mau kupersembahkan, yang banyak ini aku mau jajan. Yang terbaik berarti kita memberi bukan sekedar asal-asalan, tetapi misalnya ada uangmu 10.000, kira-kira kamu mau memberi yang terbaik bagaimana? Apakah hanya 2.000 untuk Tuhan, 8.000 untuk jajan? Tidak. Paling tidak berilah sesuka hati, mungkin sama setengah dari 10.000 itu, atau mungkin lebih dari yang kamu buat jajan ya. Selain dagingnya dipersembahkan, darahnya menjadi simbol permohonan ampun kepada Tuhan. Tapi itu zaman dulu ya. Setelah Yesus datang ke dunia menjadi korban untuk menebus semua dosa manusia, maka kita manusia tidak lagi mempersembahkan binatang sebagai korban untuk menebus dosa-dosa kita, karena yang sudah menebus dosa kita adalah darah Yesus yang sudah dicurahkan ketika dia mati di kayu salib. Jadi mempersembahkan kurban dari binatang itu zaman sebelum Yesus lahir ke dunia untuk menebus dosa manusia. Setelah Yesus lahir ke dunia, maka semuanya itu sudah digantikan oleh Yesus. Darahnya tercurah untuk menebus dosa kita. Dia sudah mati di kayu salib, menanggung setiap kesalahan kita. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Nanti kalian akan pelajari lebih banyak nanti di kelas 5 materi itu ya. Yang penting kalian ingat bahwa dulu binatang yang dipersembahkan untuk menghapus setiap perbuatan dosa manusia, tetapi setelah Yesus lahir ke dunia, dia mati di kayu salib, itulah yang menggantikan setiap kurban kita kepada Tuhan. Jadi bukan lagi darah binatang ya, tetapi Tuhan Yesus sudah menebus dosa-dosa kita. Itulah tentang flora dan fauna sebagai berkat Tuhan bagi manusia. Tanggung jawab kita mengelola dengan baik, manfaatkan dengan baik, yaitu dengan cara lestarikan, rawat, pelihara. Itulah wujud ucapan syukur kita atau rasa syukur kita kepada Tuhan atas flora dan fauna dan semua ciptaan Tuhan yang ada di dunia ini bermanfaat bagi kita manusia. Demikian untuk hari ini. Ingat, buku ibadah diisi dan dikumpulkan ke sekolah. Nanti menyusul ibu akan memberikan tugas bagi anak-anak. Silakan baca materinya sebelum ibu kirimkan tugas untuk hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami boleh diingatkan kembali bahwa setiap jenis tumbuhan dan hewan yang Tuhan ciptakan di dunia ini Tuhan berikan untuk memenuhi kebutuhan kami manusia. Jadikanlah kami anak-anak Tuhan yang memberikan teladan, mau memanfaatkan dengan baik, menjaga melestarikan setiap ciptaan Tuhan ini agar tidak menjadi rusak, tetapi tetap berguna untuk kami manusia. Berkatilah anak-anak kami mengerjakan setiap kegiatan belajar hari ini di rumah. Berkatilah orang tua yang mengerahkan mendidik mereka. Berkati guru-guru di sekolah dalam mempersiapkan setiap pelajaran, biarlah semuanya memuliakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekian untuk hari ini. Tugasnya akan menyusul. Selamat beraktivitas. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.